Tugu Pahlawan di Surabaya adalah monumen peringatan pertempuran 10 November 1945. Perang ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Mallabi dan ultimatum balasan dari tentara sekutu yang memerintahkan pejuang Indonesia menyerahkan senjata. Ultimatum tersebut ditolak. Semangat perlawanan dikobarkan oleh pidato Bung Tomo dan didukung oleh resolusi jihad dari para ulama. Pertempuran besar pun tak terhindarkan. Tugu Pahlawan adalah simbolnya, dan museum ini adalah bukti nyata sejarahnya. Jadi visi misi Monumen Tugu Pahlawan, Tugu Pahlawan tuh mempunyai misi bentuk atau filosofi, bentuknya seperti paku terbalik. Mengapa paku terbalik? Paku kan menggambarkan, paku kan sangat tajam runcingnya, menggambarkan semangat perjuangan arek Surabaya dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan kita seperti kita ada mengadakan lomba pidato Bung Tomo, terus kedua ada lomba puisi, itu yang dilakukan kita untuk menarik generasi muda untuk menyayangi Museum November. Dan sejarah yang disampaikan oleh pengunjung, terutama generasi muda, kita sampaikan apa yang terjadi pada waktu itu ya, seperti pertempuran 10 November yang terjadi di Jalan Pahlawan sini, termasuk di Tugu Pahlawan. Halo, selamat pagi Kak. Ya, selamat pagi juga, Kak. Boleh perkenalan diri? Boleh, nama saya Fikya dari Surabaya. Bagaimana kesan pertama Kakak setelah berkunjung atau saat berkunjung ke Monumen Tugu Pahlawan ini? Ya, pastinya karena kebetulan saya pertama kali mengunjungi monumen ini, pastinya kita ini merasa tercerahkan oleh penjelasan-penjelasan yang udah dipaparkan di dinding, Kak. Mungkin dari ada pemandu. Kita diingatkan kembali bagaimana dulu para pahlawan, khususnya di Surabaya, menegakkan keadilan, menegakkan semangat patriotisme dan semangat nasionalisme demi Indonesia. Apa nilai atau pelajaran yang paling terkesan setelah melihat dan mendengarkan penjelasan dari monumen? Pastinya karena ini memang berhubungan dengan bela negara, semangat nasionalisme, ya begitulah. Kita dapat mengambil nilai bagaimana para pahlawan menerapkan dan mengimplementasikan sikap-sikap yang mana harus ada di diri kita sebagai warga Indonesia, seperti semangat patriotisme, semangat nasionalisme, juga bagaimana memperjuangkan bangsa ini tanpa rasa lelah dan juga pastinya butuh perjuangan. Wow. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak ya. Oh ya, oke. Menurut kakaknya sendiri, bagaimana monumen ini bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara? Dengan adanya monumen ini, pastinya itu sudah mewujudkan bagaimana kita sadar akan perjuangan dari pejuang-pejuang kita dulu dengan menumbuhkan rasa semangat nasionalisme, ya semangat patriotisme, bela negara dan rasa cinta tanah air. Wow. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak ya. Apa bagian dari kunjungan yang paling membuat kakak sendiri merasa transparasi dengan monumen ini? Kebetulan di gerbang awal monumen ini sudah dipaparkan itu seperti tembok-tembok yang mana bekas pertempuran itu, masa itu dari awal gerbangnya itu udah menampakkan bagaimana perjuangannya. Wow. Dan yang terakhir ya Kak ya. Oh, boleh. Setelah berkunjung, apakah ada perubahan pandangan dari kakak sendiri tentang pentingnya bela negara? Pastinya. Karena juga dengan kita mengunjungi monumen-monumen seperti ini, kita melihat bagaimana kenangan-kenangan pada masa lalu, kita melihat foto-foto, kita melihat penjelasan juga, pastinya kita tersadar bagaimana rasa lelahnya mereka yang tidak terbendung demi Indonesia.
Sebelumnya kenalin dulu dong kak, kakak namanya siapa? Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Alfa, saya di sini mahasiswa magang dari UNESA. Oh alah, oke kak, aku izin nanya kak ya. Menurut kakak nih, gimana sih pandangan kakak tentang peran Monumen Tugu Pahlawan bagi masyarakat di Surabaya ini kak? Kalau menurut saya ini termasuk bagus, karena ini kan monumen ini kan sebagai apresiasi pada jasa pahlawan. Jadi menurut saya orang Surabaya itu jadi selalu ingat dengan jasa pahlawan waktu itu. Oh iya bener ya kak, aku juga setuju sih kak. Terus nih kak, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak sendiri sejauh mana sih monumen ini tuh berfungsi sebagai media edukasi untuk generasi muda? Kalau menurut saya generasi muda sekarang itu bisa belajar dari jasa pahlawan waktu itu dengan berkunjung ke museum atau mungkin lihat-lihat koleksi museumnya. Oh oke kak. Lanjut ya kak ya. Nilai bela negara apa sih kak yang menurut kakak paling menonjol yang bisa dipelajarin di Monumen Pahlawan ini? Mungkin nilai perjuangan ya, karena saat itu kan jasa para pahlawan itu sangat besar. Jadi mungkin generasi muda sekarang itu bisa sama-sama berjuang meski bukan berperang. Oh iya bener kak, untuk generasi kita ya kak ya. Lanjut ya kak ya. Gimana sih kak antusiasme generasi muda yang berkunjung di monumen ini menurut pengalaman kakak sendiri? Kalau menurut saya mereka sangat antusias. Mungkin meski bukan untuk penelitian atau riset, tapi cuman untuk lihat-lihat koleksi atau lihat-lihat senjata itu aja udah termasuk antusias. Iya sih kak, mana sekarang banyak yang foto gitu kan. Terus nih kak, terakhir, apa sih saran kakak agar peran Monumen Tugu Pahlawan ini tuh lebih optimal nantinya dalam menanamkan nilai bela negara? Kalau menurut saya mungkin bisa lebih lengkap lagi ceritanya, atau mungkin kayak minta dipandu biar bisa tahu cerita lebih lengkapnya. Oh oke kak. Oke kak, itu aja pertanyaan dari aku. Makasih banyak ya.